Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini ya, kita bertemu lagi di semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Alhamdulillah masih bertemu dengan saya. Masih ingat saya ngajar apa di kelas kalian? PPKN. Masih ingat ya, saya masih mengajar PPKN tentunya di kelas kalian ya. Nah, sebelum saya memulai, saya minta ketua kelasnya, siapa masih ketua kelasnya di sini? Ridho. Oke, silakan Ridho, pimpin doa dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ridho. Selanjutnya saya akan absen dulu ya. Walaupun kalian sudah kelas 12 ya, saya akan ngecek aja karena nih kelasnya nih kosong nih, kelasnya. Kursinya kosong nih. Ini siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Tidak naik kelas. Oke dah, berarti dia bukan tidak hadir ya. Oke, berarti dia bukan tidak hadir. Selain ini berarti hadir semua ya. Oke, kalau semuanya hadir, aman berarti ya. Saya absen, semuanya hadir. Oke, terima kasih. Nah, hari ini ya, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengajak kalian ya untuk membuat kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Ya, fungsinya apa kita membuat kesepakatan kelas? Fungsinya adalah kalian membuat suatu peraturan yang itu peraturan itu kalian sendiri yang buat. Ya, kalian sendiri yang buat, terus juga kalian yang melaksanakan, terus juga kalian nanti yang mengevaluasi. Paham ya? Fungsinya apa kira-kira kesepakatan kelas? Fungsinya adalah untuk menyatukan persepsi kalian apabila kalian melakukan salah satu tindakan, karena di sana nanti akan ada hal yang harus kalian pertanggungjawabkan. Bisa dipahami sampai situ? Bisa. Kalau bisa semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri, kita speaking. Kita speaking dulu. Kita speaking. Berdiri semuanya berdiri. Oke, dulunya
bisa ini ada perekatnya. Dibagi langsung, Mak. Oke, dibagi dua. Dibagi dua. Yang sudah dapat silakan dituliskan. Dituliskan. Langsung ya. Kesepakatan kelas apa yang ingin kalian berikan untuk kelas kalian sendiri, ya. Silakan bagi yang sudah dapat dituliskan ya, dituliskan. Oke, maaf ya saya lewat belakang. Nah, satu orang. Mudah-mudahan kertasnya cukup. Nah, cukup kan? Alhamdulillah. Ini semuanya kebagian. Oke, sudah? Ada yang tidak terbagi? Siapa? Semuanya sudah cukup? Oke, tuliskan satu kata. Sekali lagi cluenya. Nggak usah ditulis nama, rahasia saja. Tuliskan satu cluenya saja. Kalian menginginkan kesepakatan kelas atau aturan kelas yang ada di kelas kalian itu seperti apa? Oke, yang sudah boleh ditempel, tapi hati-hati ini ada kabel ya. Jadi lewat ke sini nih. Yang sebelah sini boleh lewat ke sini. Yang sebelah sana boleh lewat sana. Cepat. Silakan ditempel. Lewat ke sana. Ditempel. Gantian ditempel. Oke, ditempel. Ditempel yang rapi sehingga kita bisa membaca ya kesepakatan kelas dari kelas kalian. Simpan, nggak usah simpan. Ada pipi, kipas, AC. Mas Robo. Tempel, jangan balik tempel. Nah, jatuhkan. Tempelnya yang agak tekan biar tidak jatuh. Oke, sudah. Kalau yang sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ada yang nempelnya terbalik ya. Ya, nulisnya yang terbalik ya. Oke, terima kasih yang sudah menulis ya. Nih, lihat ke depan. Ini adalah aspirasi nih ya, yang dari kelas kalian sendiri atau dari masing-masing individu di kelas ini. Kita lihat satu persatu. Kalau kalian menyebutkan setuju bahwa ini akan ada di kelas kalian, berarti tidak akan saya copot ya. Artinya ini akan menjadi keyakinan kelas 12 OTKP 1. Paham ya? Oke, kita baca satu-satu. Kelas yang bersih dan disiplin. Setuju? Setuju. Berarti nggak usah dicabut ya. Anak di sini. Tanggung jawab. Setuju. Oke, berarti bersih dan rapi dan wangi. Bersih, rapi dan wangi. Setuju. Kan udah besar-besar harus bersih, rapi dan wangi. Ini terbalik. Mari kita buka. Bersih dan rapi, setuju ya? Setuju. Ini sama saja, berarti saya gabungkan. Aduh, mohon maaf. Oke. Bebas berpendapat. Setuju? Setuju. Sering melakukan kerja bakti. Setuju. Kelas disediakan disiplin. Setuju. Ganti cat kelas. Setuju. Setuju ya, tapi harus iuran. Oke, selanjutnya datang tepat waktu. Setuju. Oke, membersihkan ruang kelas setiap pulang sekolah. Setuju. Piket berarti ya, atau semuanya? Piket. Oke. Kelas selalu bersih. Setuju. Oke. Ini kelas damai tanpa suara keras. Kenapa tidak setuju? Jadi ini kayak apa? Jadikan keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Oke, berarti saya buang. Karena ini tidak setuju, kita
dengan keyakinan kelas. Apalagi ya? Tidak memakai sepatu ke dalam kelas. Semua ya? Ya. Oke. Nah, apalagi nih? Perbaiki jendela yang rusak. Siapa yang mau perbaiki? Oke. Ini semuanya jawabannya hampir sama, tanggung jawab, kebersihan, disiplin. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi ditutup dulu. Jadi kesepakatan kelas ini, ya, nanti saya akan coba masukkan saya ketikkan, ya, atau kalau dari sekretaris kelas ini ada yang bisa membantu, silakan. Dari yang sudah kalian buat ini, silakan kalian buat dipasang di dalam kelas kalian sendiri. Itulah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 12 OTKP 1 khusus untuk pelajaran saya, yaitu bisa dipahami sampai sini? Bisa. Paham? Paham. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mundurkan dulu, ya. Ini banyak yang berjajaran. Sekarang setelah ini dipasang, tidak ada lagi yang mengkhianati, tidak tanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah kalian buat. Paham ya? Kalau seandainya kalian melanggar terhadap ini, apa yang akan kalian lakukan? Usir. Denda berapa? 20. Setuju semuanya didenda? Tidak. Diapain berarti? Membersihkan keluarga. Rupanya apa? Usir? Oke. Kayak apa? Katanya ada mengusulkan kalau ada yang tidak melakukan, dendanya adalah membersihkan kelas. Setuju? Misalnya ada yang tidak mengumpulkan tugas, berarti membersihkan kelas. Setuju? Ada yang datang terlambat, berarti membersihkan kelas. Setuju? Oke? Oke, kalau kalian setuju, berarti saya masukkan kesepakatan kelas ini sebagai keyakinan kelas kalian. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti undangan dalam rangka penyampaian ilmu yang saya dapatkan dari calon guru penggerak. Jadi hari ini saya akan sedikit ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan materi calon guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembahasan tentang budaya positif, saya akan melakukan tes breaking dulu terhadap Bapak Ibu semuanya, biar kita semuanya bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti nanti materi yang akan saya berikan. Mau duduk atau berdiri? Berdiri. Berdiri, kuat? Oke, siap. Kalau mau berdiri, boleh ya. Cluenya adalah bayangkan kita adalah sebagai binatang aja ya. Binatang. Senyum dong. Oke. Berapa tahap ya? Saya juga coba ya. Kita mulai dari tangan ke atas dulu ya. Oke, siap? Siap. Ikuti saya ya. 1, 2,
biar tidak menentukan tempo. Siap? Kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, tangan dilipat siap belajar. Oke, sudah semua silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, mudah-mudahan sedikit yang singkat ya bisa memacu kita, memberikan semangat baru ya, terus juga memberikan kita semangat tentunya dalam hal saya dalam penyampaian materi hari ini ya. Mohon dilihat Bapak Ibu seperti yang sudah saya tadi katakan bahwa materi yang saya akan sampaikan adalah berkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kenapa materi budaya positif ini penting untuk saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya? Karena materi ini memang real, nyata, yang sehari-hari akan kita lalui, sehari-hari akan kita memang ketemu dengan siswa yang melakukan hal-hal di dalam budaya positif. Nah, materi di dalam budaya positif ini bisa dilihat ke depan Bapak Ibu ya. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama bisa dilihat di depan ya. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keenam 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi ya. Kenapa saya katakan lagi sekali lagi bahwa materi ini adalah materi yang menarik ya, karena ini akan berkaitan langsung dengan kita guru dan juga siswa sebagai warga yang ada di sekolah berkaitan dengan disiplin siswa. Oke, kita bisa mulai dari yang pertama di sini. Mohon izin saya berdiri ya. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin di sini kita tidak serta-merta menekankan bahwa seluruh siswa itu harus benar-benar taat terhadap peraturan sekolah, gitu ya. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan apapun itu terhadap siswa atau terhadap guru, ya, berdasarkan ilmu yang saya dapatkan bahwa itu seharusnya sebetulnya harus dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu, ya. Jadi tidak serta-merta setiap peraturan baik itu di kelas maupun di sekolah itu kita langsung berlakukan, gitu ya. Itu tidak seperti itu. Atau misalnya seperti yang sudah ada di sekolah kita, tentunya Bapak Ibu juga tahu ya. Atau misalnya Bapak Ibu masuk ke sekolah ini, itu sudah ada peraturan sekolah, begitu ya. Tanpa kita tahu itu peraturan itu datangnya dari mana, gitu ya. Tahu-tahu ada peraturan misalnya bahwa kita masuk 7.30 atau peraturan siswa misalnya memakai seragam atau sepatu hitam dan putih, gitu ya. Nah, itu tanpa kita sadari bahwa itu adalah peraturan yang kita buat sendiri. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Peraturan kenapa dibuat sendiri? Karena itu adalah peraturan sekolah dan seharusnya ya berdasarkan ilmu yang saya dapat itu harus ada kontribusi ya dari siswa. Dalam hal ini adalah menyampaikan ide atau pendapat yang harus kita tampung dan akhirnya nanti membuat satu kesepakatan bersama. Ya, jadi kalau misalnya peraturan kita yang sudah ada ini jadinya seperti apa? Ya seperti kalau misalnya kita mengikuti dalam hal ya seperti kurikulum merdeka bahwa itu adalah harus kita rubah, gitu ya. Artinya apa? Kita harus lebih menekankan kepada kebutuhan peserta didik. Artinya di sini apa? Kebutuhan mereka itu seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya ada yang terlambat, nah ini juga introspeksi saya sebagai kesiswaan ya. Biasanya kan terlambat ya sudah dulu tuh kan, kalau pulang begitu ya. Kita gerbang dikunci gitu ya. Jadi misalnya gerbang dikunci atau misalnya jam 10 siswa boleh masuk gitu ya. Itu sebetulnya adalah secara tidak langsung itu menjadi bagi siswa itu adalah sebagai tekanan ya. Mungkin di benak siswa ini aku udah buru-buru loh Bu dari rumah misalnya.
ya kan? Atau misalnya dari siswa itu, saya ini sepeda motornya rusak loh Bu, tidak berkeinginan untuk terlambat gitu ya. Tapi kita tuh terkadang tanpa disadari bodoh amat gitu ya, mau sepeda motor rusak, mau rumahmu jauh ya kan, atau mau misalnya kamu nggak punya bensin, nggak punya duit, nggak ada sepeda motor, pokoknya 7.30 kamu sudah ada di sekolah. Betul yang kita lakukan seperti itu? Betul ya. Tanpa kita sadari kita telah melakukan hukuman terhadap siswa. Ya, kita masuk tuh ada juga tuh teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ya, jadi sebaiknya seperti apa? Kalau yang saya pelajari di kurikulum Merdeka, silakan Bapak Ibu lihat di sana ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Ya, tidak ada lagi siswa itu yang kita hukum, Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi kita melakukan hukuman baik berupa fisik maupun non fisik. Sebetulnya diharapkan seperti itu. Jadi seperti apa kalau misalnya datang terlambat? Seperti nanti kita bahas di bagian yang restitusi. Intinya adalah kita sebagai guru tidak diperbolehkan melakukan hukuman dalam bentuk apapun. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan penghargaan. Ini juga sama Bapak Ibu. Penghargaan itu kita berikan adalah dalam rangka memberikan anak itu semangat ya, semangat untuk belajar, semangat untuk melakukan lebih lagi, semangat untuk mereka lebih berprestasi. Begitu kan tujuan kita ya. Tapi sebetulnya di kurikulum Merdeka penghargaan ini pun tidak perlu dilakukan. Kenapa demikian? Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa penghargaan itu akan memberikan siswa yang lain merasa iri dan mereka tidak bisa mengemukakan ide yang sebetulnya mereka punya atau bakat yang mereka punya. Misalnya siswa kita misalnya ada Bagus misalnya, ya Bagus itu kan ranking 1 misalnya, ya kan? Misalnya terus Aninda misalnya ranking 2, terus misalnya Dewi ranking 3, ini misalnya aja. Kan biasanya kita memberikan penghargaan kepada mereka, baik itu dalam bentuk sertifikat ataupun dalam bentuk piala, begitu ya. Nah, ketika kita memberikan piala tersebut, ternyata ada siswa lain yang itu menimbulkan kecemburuan tanpa kita sadari, ya kan? Kita kan guru itu kan hanya ingin memberikan sebagai reward kepada siswa yang sudah berprestasi, ya, tanpa kita menyadari bahwa itu di lain pihak, di lain siswa lain yang tidak mendapatkan peringkat tadi itu menimbulkan sakit hati. Kok dia aja sih yang diberikan penghargaan, aku punya loh penghargaan atau misalnya prestasi yang lain gitu kan, ya. Atau misalnya Bapak Ibu menanyakan, kalau tidak diberikan seperti itu bagaimana siswa mau bersaing, begitu ya. Kami pun di dalam guru penggerak juga sama menanyakan seperti itu. Tetapi alangkah lebih baiknya dalam hal penghargaan ini pun diberikan pada tempat-tempat tertentu saja. Artinya apalagi tidak diperbolehkan menggunakan yang berupa uang. Kenapa ini mati ya? Nah aja. Boleh dibagi Pak? Silakan. Oh, sip. Nah ya. Oke, ikut saya. Oke. Nah, sebaiknya kita sebagai guru itu ya melakukan hal yang mana terhadap motivasi. Motivasi itu seperti begini ya Bapak Ibu. Siswa dia termotivasi mau melakukan mau datang tepat waktu. Misalnya motivasi dia itu apa? Misalnya supaya dapat penghargaan. Kalau saya datang tepat waktu nih, musuh itu bangga sama aku. Ya. Atau kalau saya datang tepat waktu, pacarku tuh bangga gitu. Itu motivasi yang pertama dari siswa maupun dari kita juga sebagai guru begitu ya. Aku datang awal biar kata kepala sekolah, Bu Rita oke, misalnya datangnya tepat waktu, ya kan? Itu hanya kita ingin mendapatkan penghargaan saja, ya kan? Kalau misalnya ingin mendapatkan penghargaan itu, jadi kalau misalnya nggak ada kepala sekolah atau tidak ada gurunya, seperti apa yang akan terjadi? Ya kan? Oleh sebab itu, yang paling diperlukan ketika kita mau memotivasi itu adalah ada motivasi intrinsik dari kita sebagai guru maupun siswa. Apa itu motivasi intrinsik?
Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi tanpa melihat teman, tanpa melihat nanti diberikan penghargaan, tanpa nanti ada label misalnya Bu Vina adalah guru yang paling terajin misalnya dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi ketika kita memposisikan bahwa ada motivasi tersendiri dari kita untuk melakukan itu dari hati sendiri secara ikhlas tentunya, ya kan? Tanpa ada paksaan. Begitu juga dengan siswa. Kita harus menumbuhkan terhadap motivasi intrinsik kepada siswa. Artinya begitu mereka memakai seragam baju, misalnya kita kan Senin nih hitam putih ya. Begitu kita memberikan informasi bahwa hari Senin seragam kita adalah putih-putih, ya, sepatu juga putih, misalkan ya. Nah, di situ kita juga harus menyampaikan bahwa mereka harus memiliki motivasi intrinsik terhadap dirinya sendiri. Apa motivasinya? Itu datang dari dirinya. Artinya misalnya kita malamnya sudah mempersiapkan sebagai siswa misalnya bahwa bajunya yang dipakai untuk besok itu adalah putih-putih. Begitu juga kita sama ya. Kita dalam hal motivasi intrinsik ini Bapak Ibu tidak ada perbedaan saya rasa antara siswa dan guru. Artinya kita sebagai manusia sama-sama harus memiliki motivasi intrinsik karena itu yang akan bisa merubah terhadap perilaku kita masing-masing ya. Ketika motivasinya misalnya ingin mendapatkan pujian misalnya ya, misalnya Pak Randy nih fotonya kan bagus-bagus tuh ya kan, misalnya begitu kegiatan tadi ya seperti hari ini misalnya upacara bendera misalnya foto atau videonya kan bagus-bagus tuh, terus di-share misalnya ke guru misalnya, tapi pada dirinya seperti ini, aku share lah videoku, fotoku biar dapat pujian gitu ya. Nah, seperti itu pun tidak boleh kita lakukan. Sama siswa pun demikian, gitu ya. Jadi seperti apa baiknya? Baiknya Pak Randy adalah bodoh amat orang mau menilai seperti apa, gitu ya. Yang penting sesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab bahwa misalnya Pak Randy sebagai dokumentasi, lakukan yang terbaik, share ke grup. Sudah itu saja, ya. Karena apa? Karena ketika itu ada embel-embelnya, ya. Ketika itu ada embel-embelnya, hendak dipuji, hendak diberikan penghargaan, hendak mendapatkan sesuatu yang di luar dari kategori motivasi intrinsik tadi, itu tidak akan mendapatkan nilai yang terbaik. Alhasil, ketika orang yang ingin kita tuju itu, ya, itu tidak ada, maka tidak akan kita melakukan kata motivasi intrinsik sehingga disiplin positifnya itu tidak ada timbul di diri kita masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu untuk materi motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ada kata restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mendengar kata restitusi? Belum ya? Kalau misalnya belum, kita berbagi ilmu. Ya, di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, cuman kebetulan saya mendapatkan ilmu lebih dulu dari Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada kata restitusi. Restitusi itu adalah pengambilan keputusan dengan cara kita tahu terhadap konsekuensi dari anak itu sendiri, tahu terhadap keadaan kondisi dari anak itu sendiri. Misalnya seperti ini. Misalnya ketika si Bagus tadi terlambat, ditanya nih sama guru piket misalnya, atau yang jaga gerbang kalau kita ya. Kenapa nak? Kamu kok terlambat misalnya? Ya. Ini Pak atau ini Bu, sepeda motor saya rusak misalnya, ya. Terus kalau misalnya yang sudah kita lakukan, ya sudah pokoknya mau sepeda motor kamu rusak, mau sepeda motor kamu seperti apa, pokoknya kamu terlambat kamu dihukum. Ya, sekali lagi itu tidak boleh kita lakukan. Nah, yang untuk restitusi ini sebetulnya seperti apa? Ketika yang tadi terlambat, kita menanyakan secara mendetail terhadap kenapa kamu bisa terlambat. Ya, sesabar itukah kita sebagai guru, gitu ya? Itu lagi kita yang akan diuji di sini. Jadi, ketika kita sudah mendalami, misalnya sudah mencari informasi bahwa memang sepeda motornya rusak, misalnya, atau tidak ada sepeda motor. Nah, kita tinggal menanyakan kepada siswa tersebut. Terus kalau misalnya hari ini misalnya sepeda motor kamu rusak, kan sudah terlambat nih. Kalau misalnya besok rusak lagi, restitusi apa yang akan kamu lakukan? Jadi solusi apa besok yang akan kamu lakukan? Apakah nanti jawaban si anak misalnya akan meminjam sepeda motor, ya kan?
atau misalnya akan ikut temannya, ya kan? Atau misalnya akan naik Gojek misalnya, ya kan? Atau misalnya apa lagi? Kira-kira diantar orang tuanya misalnya, ya kan? Itu adalah restitusi atau solusi dari si anak itu sendiri. Tapi kita harus mencatat, ya, karena jangan salah Bapak Ibu, siswa kita SMK bisa, kalau bahasa sininya apa? Bisa mengakal, ya. Bilangnya rusak Bu sepeda motor, ya, atau misalnya mogok Bu, padahal tidak. Nah, kasus yang seperti itu yang harus kita selidiki, ya, harus kita pahami, harus kita jeli terhadap itu, ya. Jadi harus ada buku catatan kasus. Misalnya si Bagus tadi datang terlambat, hari ini terlambat, sepeda motornya rusak. Restitusi yang si Bagus lakukan adalah besok dia akan berangkat ikut dengan temannya. Nah, besoknya lagi kita cek terlambat enggak tuh si Bagus. Kalau misalnya dia besoknya terlambat lagi, lakukan restitusi seperti ini lagi. Besoknya terlambat lagi, dia restitusinya apa? Nggak mungkin kan sama restitusinya tapi besoknya lagi tidak dilakukan. Besok dia alasan lagi misalnya besok saya mau ikut teman Bu, tapi besoknya terlambat lagi, ya. Atau besok mati ya. Besok misalnya dia mau terlambat lagi, mau ikut temannya lagi, ya kan? Nah, kalau sudah 3 kali berturut-turut itu seperti apa penanganannya? Maka di sekolah kita juga sama, ya. Ada BK, kita pergunakan BK untuk menghandle siswa yang sudah memiliki permasalahan tersebut, itu ya. Jadi langkah awalnya adalah stop kita memberi hukuman. Oke, ada yang tanyakan sampai sini Bapak Ibu? Kita sudah membahas motivasi disiplin positif. Kalau nilai-nilai kebajikan universal tahu ya? Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebaikan, misalnya apa sih nilai kebaikan kita? Nilai kebaikan. Nah, disiplin, terus tanggung jawab, ya kan? Terus beretika misalnya, itu nilai kebaikan, ya. Nah, kita itu ketika melakukan disiplin positif itu akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan itu adalah yang dilakukan oleh siswa nanti akan bisa ditularkan juga kepada teman-teman yang lain. Mulainya dari mana kebajikan universal ini? Alangkah lebih baiknya kebajikan universal itu kita contohkan terlebih dahulu dari kita sebagai guru. Misal, yang mudah aja ya. Ini yang contohnya di sini karena di Jawa sebetulnya tidak ada ya. Ini kebajikan universal. Misal, kita jangan mengharapkan siswa itu apa? Kalau makanan di sini, nyucuk pentol itu sambil duduk gitu, duduk. Kita jangan mengharapkan seperti itu. Kalau nih kitanya sendiri nyucuk pentol, ya, cucu punya, dan itu saya baru temukan di Kalimantan Selatan. Kalau di Jawa itu tidak ada ya. Di Jawa itu saya rasa ya dimasukin plastik atau wadah, dibawa ke rumah atau dimakan sambil duduk, begitu ya. Tapi kalau di sini kan unik tuh. Berdiri, cucu makan, gitu ya. Poinnya adalah jangan kita mengharapkan bahwa siswa kita ya ingin makan pentol itu sambil duduk ketika kita tidak bisa mencontohkan makan pentol sambil duduk. Paham sampai situ ya Bapak Ibu? Nah, yang kedua juga misalnya seperti ini. Ketika di kantin itu kan kotor tuh, ya kan? Setiap sore kan paman kantin kan ngepel-ngepel tuh. Nah, itu juga sama. Jangan mengharapkan lantai ini bersih ketika ruangan kita sendiri, misalnya ruangan guru, ya kan, ruangan TU itu kotor. Ya, jadi imbasnya ini ada dua. Perbuatan kita, perilaku kita itu akan serta-merta dicontoh oleh siswa. Tentunya perilaku kita yang akan dicontoh, yang ingin dicontoh adalah perilaku yang baik, yang positif. Betul ya? Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya kalau bicara dari segi agama, berarti Bu Vina misalnya, siswa Kristen, Protestan apa Katolik? Misalnya Katolik ya, misalnya Katolik berarti siswa itu begitu pada saat kegiatan keagamaan mengikuti secara baik misalnya. Ya, sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Itu mereka, siswa tersebut sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan universal.
Bapak Ibu sampai situ? Oke. Untuk selanjutnya, yang kedua tadi teori motivasi sudah, hukuman juga sudah, penghargaan juga sudah, restitusi juga sudah. Nah, menurut Bapak Ibu, poin yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Manakah yang lebih baik yang seharusnya kita sebagai guru itu dilakukan terhadap siswa? Menurut Pian, dari informasi yang sudah saya sampaikan, siapa yang bisa jawab? Oke, ada yang mau coba jawab? Kira-kira yang mana yang menurut Pian? Tentu Pian memilih yang mana? Bu Pina pilih apa? Hah? Yang mana? Hah? Restitusi? Pilihannya? Pian pilih hukuman, Pian pilih penghargaan, Pian pilih restitusi. Bu Rita pilih apa? Restitusi. Bu Nisa pilih apa? Restitusi. Pak Rani pilih apa? Restitusi. Pak Air pilih apa? Supaya beda hukuman aja. Hukuman. Kenapa Pak pilih hukuman? Supaya jera aja. Iya betul ya. Supaya jerah. Kalau Bu Ani pilih apa? Restitusi. Nah, idealnya memang kita memilih restitusi sebagai solusi terhadap permasalahan anak yang memiliki disiplin yang kurang baik, ya. Tetapi kata Pak Khair di lapangan, kalau digituin terus mampu kapan siswa sadarnya, ya? Atau misalnya, Bu, kalau misalnya nggak ada penghargaan, gimana siswa mau semangat, gitu ya? Kita samakan persepsi, langkahnya saja mungkin, tipsnya saja atau triknya saja yang kita rubah, Pak. Ya, misalnya hukuman tadi yang terlambat, kita apakan? Itu dibuat ke dalam materi yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi yang terlambat itu kita undang perwakilan dari siswa, karena kita kan banyak ya. Mungkin memang seharusnya ketika saya kaitkan dengan teori yang nomor 3 ya, keyakinan kelas, sebetulnya itu siswa itu harus kita ajak secara keseluruhan. Tapi kan tidak mungkin, siswa kita banyak, ya kan? Jadi yang paling ideal adalah kita mengambil dari perwakilan saja. Misalnya dari OSIS MPK kita ambil, ya kan? Dari ekskul pramuka misalnya kita ambil, atau dari ekskul yang lain bersama dengan Bapak Ibu semuanya kita buat keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk menyamakan persepsi bahwa ketika ada siswa yang terlambat, ini loh yang akan diterapkannya. Gitu. Paham ya Pak? Tetap kekeh mau melakukan hukuman Pak? Oke, saya juga sebenarnya setuju Pak dengan dihukum aja. Tapi ketika saya mempelajari modul ini, semakin menyadarkan diri saya, mudah-mudahan juga Bapak Ibu juga bisa saya transferkan ilmunya yang baru sedikit ini, bahwa ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, ternyata siswa itu bukan semangat belajarnya Bapak Ibu, ya. Mereka merasa tertekan, ya, sudah ditekan, terus juga bisa dendam terhadap gurunya, ya. Terus juga selain tertekan, dendam, yang terakhir yang paling parah, dia itu nggak mau masuk pelajaran kita, bener nggak? Saya pernah loh kayak gitu, ya. Kalau kesiswaan, ini curhat sedikit ya. Kalau kesiswaan sudah di gerbang gitu, kan begitulah ya. Ketika saya belajar ngajar, ketika saya masuk di kelas yang ngajar, itu ada anak siswa yang tadi terlambat misalnya, itu tidak mau belajar udah, karena takut gitu ya, takut kena hukuman, ya kan? Nah berarti secara tidak langsung ketika kita menerapkan hukuman, itulah dampak yang terjadi kepada anak. Karena pembelajaran kurikulum merdeka Pak, semuanya kita satu, pembelajaran itu berpusat pada siswa, sama aja dengan kurikulum K13 ya, kan sama tuh, siswa kita sebagai fasilitator saja di dalam kelas ya kan. Nah yang keduanya itu di dalam kurikulum merdeka ya, kita atau siswa itu diposisikan sebagai
kita memposisikan siswa itu harus dengan segala sesuatu yang kita harus detail tahu terhadap posisi siswa itu sendiri. Ya, misalnya dari kehidupan orang tuanya, dari misalnya dia pergaulannya, nanti seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang bagi wali kelas, di sini siapa yang wali kelas? Angkat tangan. Wali kelas semua. Kecuali Bu Erne ya, Bu Erne begitu. Nah, berita? Oh, tidak wali kelas. Oke. Nah, jadi wali kelas itu ada dua tugas fungsinya nanti Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu nanti harus membuat keyakinan kelas di kelas pian masing-masing. Ya. Jadi apa saja tuh pian-pian nanti posisikan dengan anak, nanti saya akan jelaskan keyakinan kelas. Yang keduanya, keyakinan Bapak Ibu sendiri sebagai memegang guru mata pelajaran. Misal, Bu Nisa kan wali kelas apa Bu? TKJ 10 TKJ 2, ya kan? Nah, Bu Nisa itu tugasnya ada 2. Kan ngajar juga nggak di situ, Bu? Nah, ngajar juga di situ di 10 TKJ 2. Jadi tugas Bu Nisa ada 2. 1, membuat keyakinan kelas. Yang keduanya, membuat keyakinan kelas yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Bu Nisa. Kata Bu Erne, Bu, kalau saya kajur ada berapa keyakinan kelasnya? Ada 3. Sudah keyakinan kelas sebagai guru, ya kan? Yang keduanya adalah kalau misalnya menjabat sebagai wali kelas, membuat keyakinan sebagai wali kelas yang menghandle seluruh kelas tersebut. Yang ketiganya sebagai kajur, ya, ketua jurusan, membuat lagi keyakinan kelas aturan yang berhubungan dengan seluruh jurusan yang bersangkutan dengan perhotelan. Paham sampai situ Bapak Ibu? Oke, ya. Kita mulai belajar ya Pak ya. Baik, ya, kita mulai belajar. Kita stop memberikan hukuman. Bisa tidak bisa kita harus bisa pokoknya Pak, ya. Seperti apakah bentuknya? Ya. Tapi poinnya adalah bukan berbentuk hukuman. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Terlalu cepat saya menjelaskan. Oke, selanjutnya ya. Kita beralih ke poin yang ketiga. Ada keyakinan kelas. Tadi sudah saya singgung-singgung dari awal ya. Materi ini adalah materi yang paling menarik saya bilang. Ya, karena apa? Ini bersangkut paut dengan aturan kita, tata tertib kita, baik sebagai guru di kelas, ya kan, maupun sebagai guru di dalam satu SMK kita. Nah, sebelum saya dapat materi ini, kita lagi minggu berapa ya, saya lupa. Kita pernah rapat juga ya terhadap poin positif dan poin negatif yang ada di sekolah kita, ya kan? Ya. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya membaca materi ini, banyak pertanyaan juga kepada saya masuk, perlukah poin positif dan negatif itu tetap ada di sekolah kita? Sementara yang kita cantumkan poin negatif, misalnya apa kemarin ditelah, misal terlambat poinnya 5, ya kan? Ya. Sementara di poin positifnya, misalnya membersihkan WC 2, gitu ya. Nah, itu nanti akan kita kaji ulang berkaitan dengan poin positif dan negatif. Apakah masih akan kita pergunakan, ya, atau kita ganti dengan model keyakinan kelas terlebih dahulu, ya. Jadi kalau kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka, berarti kita harus mencoba membuat keyakinan kelas. Seperti apa sih caranya membuat keyakinan kelas? Di sini saya tidak membawa stick note-nya ya. Jadi intinya saja bahwa ketika Bapak Ibu masuk ke dalam ruang kelas, ini saya memposisikan sebagai guru mata pelajaran ya. Misalnya Pak Randy masuk ini kelas 10 TKJ berapa pian ya? Misalnya 10 TKJ 2. Kok banget 10 TKJ 2. Jadi wali kelasnya dari belakang ya. Jadi misalnya Pak Randy ini masuk di 10 TKJ 2. Nah, silahkan Pak Randy ungkapkan dengan siswa yang ada di kelasnya. Nah, bahwa hari ini pertama kita masuk, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Mungkin anak-anak juga bingung ya. Apa sih Pak keyakinan kelas gitu ya?
keyakinan kelas itu adalah bentuk dari kesepakatan kelas secara bersama-sama yang dibuat oleh siswa. Terus kesepakatan itu disepakati di dalam kelas bersama Pian sebagai gurunya di kelas, dan itu dijalankan oleh siswanya juga dan dilaksanakan serta dievaluasi secara bersama-sama antara siswa dan Pian sebagai guru mata pelajaran di kelas itu. Misalnya dalam bentuk apa buatnya? Pian misalnya bisa menyiapkan kertas, ya kan? Siswa dibagikan satu-satu. Misalnya Pak Adi bagikan ke sini kertas satu-satu misalnya. Silakan tulis, kamu itu di kelas itu pengennya seperti apa sih? Biar kalian itu semangat belajar di kelas. Biar kalian itu tidak merasa tersiksa di kelas. Biar kalian itu merasa aman, nyaman di kelas gitu ya. Nah, nanti siswa itu menuliskan Pak di kertasnya tadi. Cukup satu siswa, satu saja cukup. Tidak usah banyak-banyak keyakinan kelas. Nanti kalau banyak-banyak bingung lagi, kebanyakan gak hafal. Baiknya keyakinan kelas itu sedikit tapi mengena dan dilaksanakan. Misalnya siswa ada yang tulis misalnya datang tepat waktu. Itu kita harus tanyakan, ini disetujuikah misalnya kalau memang datangnya harus tepat waktu? Setuju Pak misalnya dari siswa. Berarti kan itu kesepakatan mereka tuh, ya kan? Nah, dari kesepakatan tadi, ketika itu kita rangkum sebagai guru mata pelajaran, itu nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya ketika itu ada yang melanggar, misalnya, itu harus didiskusikan juga Pak. Misalnya, nih kamu datang tepat waktu, tapi ketika misalnya Bapak sudah duduk di kelas, terus kalau Bapak misalnya sudah ngajar selama 20 menit atau 30 menit, kamu baru masuk terlambat. Nah, restitusi apa yang akan kamu lakukan? Kembali lagi ke materi yang kedua. Restitusi apa yang akan kamu lakukan? Ya kan? Itu restitusi tadi juga sama, harus ditulis juga Bapak Ibu. Jangan sampai kita memberikan restitusi tapi tidak ada catatan dari awal. Artinya misalnya ketika misalnya taruhlah si Dewi misalnya terlambat pelajaran Pak Randi. Dek, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Kamu tahu kan keyakinan kelas kalau misalnya sudah disepakati bersama kalau keyakinan kelas itu harus datang tepat waktu. Wah, ini 30 menit kamu baru datang misalnya. Sudah, kamu sekarang misalnya berdiri aja di depan kelas, itu termasuk ke dalam hukuman. Ya kan? Nah, jadi seperti apa? Jadi kembali lagi ke restitusi, bahwa restitusi tadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu juga harus ditulis. Jadi kalau seandainya kalian terlambat dari waktu 15 menit, restitusinya seperti apa? Itu ya. Itu harus diketahui semuanya, semua siswa. Jadi mereka kan tahu konsekuensi terhadap apa yang mereka perlakukan salah. Atau misalnya ada lagi dari siswa 10 TKJ 2 ketika menulis keyakinan kelas misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika misalnya Pak Randy memberikan tugas tapi siswanya lambat, itu juga sama Pak, bisa diperlakukan adanya restitusi tadi. Oke, oleh sebab itu restitusi juga sama harus ditulis. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu tidak secara langsung terhadap anak. Ya, seperti tadi si Dewi yang terlambat, misalnya Pak Randi langsung, ya sudah karena kamu terlambat, kamu duduk aja tuh di pojokan misalnya. Ya, itu tidak boleh lagi kita lakukan. Atau misalnya, ya sudah karena kamu terlambat, kamu berdiri saja di kelas, gitu ya. Atau keluar saja misalnya. Ya, karena pengalaman juga ya, ada dari beberapa guru kita, karena keterbatasan ilmu juga dari kita semua ya, ada yang ketika siswanya terlambat, ketika gurunya masuk, udah kamu terlambat di luar saja ya. Alhasil apa yang siswa lakukan di luar itu Bapak Ibu? Mereka keliaran ya di kantin, ya kan? Terus apa lagi? Mengganggu, ya kan? Yang pasti sudah seperti itu tidak kondusif dia untuk belajar. Oleh sebab itu diperlukan adanya keyakinan kelas ini. Bagi siswa yang terlambat seperti apa nanti restitusinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tekniknya adalah secara simpel bahwa keyakinan kelas ini adalah guru atau kita sebagai guru di kelas tersebut adalah memberikan
peluang ya, memberikan siswa itu untuk mencatat atau menyampaikan ide ya berkaitan dengan apa sih yang mereka perlukan di kelas itu. Misal karena kelasnya panas, misal ya. Saya juga tadi baru melakukan keyakinan kelas di kelas 12 OTKP 1 karena kelasnya lumayan panas, jadi mereka ada yang nulis kayak ini Bapak Ibu. Siapkan AC di ruang kelas 12 OTKP 1. Ya. Itu boleh kamu membuat keyakinan kelas seperti itu. Tidak apa-apa, itu kan mereka menyampaikan aspirasi. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas itu kan ada yang disetujui atau tidak. Ketika itu bisa asal iya Bu kami setuju, tapi kan tidak serta-merta juga disetujui karena AC itu berkaitan dengan satu, listriknya kuat atau tidak. Yang kedua, sekolah itu siap tidak untuk membelikan AC. Ya kan? Tuh. Oke, keyakinan kelas ada ditanyakan? Iya. Kalau kita sudah tulis keyakinan kelas, untuk restitusinya itu apakah ditulis di sebelahnya atau gimana? Di papan juga atau gimana? Oke, yang saya dapatkan ilmunya adalah yang ditulis itu hanya keyakinan kelasnya saja. Misalnya 10 perhotelan, keyakinan kelasnya nggak usah banyak-banyak ya Bu, biar mereka ingat 10 itu terlalu banyak gitu. Ya. Dibuat sesimpel mungkin, tetapi mereka pahami gitu. Nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk restitusinya ini apa? Restitusinya ini bisa pian tuliskan juga, tapi tidak usah secara jelas gitu ya. Baik misalnya disampaikan boleh, ditempel juga boleh, tetapi yang paling pentingnya adalah adanya keyakinan kelas ini juga. Gitu. Oke, ada yang nanya lagi? Ya. Misalnya terlambat ya Bu. Siapanya? Siswanya. Siswa. Oke. Siswanya terlambat kan. Jadi keyakinan kelasnya, kesepakatan siswa dan guru itu bilangnya kalau misalnya terlambat Pak, tiket aja Pak, membersihkan tiket kami setuju bagi yang terlambat. Nah itu apakah diperbolehkan seperti itu? Kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Oke, ya. Biasanya siswa kan cari aman juga ya, Bapak Ibu. Ya. Sama kita juga guru kadang-kadang cari aman ya. Kalau saya terlambat, jalan mana yang dibuka gitu ya. Ya kan kita jujur ya. Kita pun seorang guru kan cari aman ya. Siswa pun juga sama seperti itu. Daripada aku dibuat malu, ya kan? Dibuat berdiri di depan kelas kan sukan tuh, ya kan? Terus misalnya ditempeli atau suruh misalnya siswanya lari keliling sekolah kan suka juga, malu juga kan. Pokoknya kan tahu kalau misalnya lari, oh situ terlambat tuh, atau situ melakukan kesalahan kan malu gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika ada yang terlambat tadi, ya, terus misalnya mereka menawarkan restitusinya tadi, tapi sudah pada saat membuat keyakinan kelas ya Pak ya. Saat membuat keyakinan kelas kami sepakat gitu ya. tiket pulangnya misalnya. Oke. Kalau seperti itu, kalau memang sepakat, menurut saya tidak jadi masalah. Ya, selama itu satu, tidak mengganggu aktivitas belajar siswa. Yang kedua, tidak memaksa siswa, ya kan? Ketiga, tidak menekan siswa. Kan kalau mau pulang mah udah bebas waktu pulang ya. Mereka mau bersih, ya terserah gitu kan. Kan toh jam pelajaran kita sudah selesai. Dengan catatan, pian sebagai wali kelas atau guru yang bersangkutan harus ada catatannya juga Pak. Misalnya si Dewi tadi telat masuk, ya itu ada catatannya bahwa misalnya Dewi pada saat pulang sekolah sudah melakukan restitusi tiket kelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu ada catatan pian sebagai guru mata pelajaran tersebut. Begitu juga dengan wali kelas. Oke, silakan Bapak Ibu ada tanya lagi. Bu, Ya. ini mohon maaf, boleh izin dulu. Oh, silakan Pak. Gini. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada yang izin keluar lagi. Oke, Bu Rita ada yang tanyakan? Bu Fina, boleh? Oke, tidak ada. Berarti intinya adalah keyakinan kelas harus atau mulai kita praktekkan. Ya, saya juga sama Bu. Di OSIS itu saya juga akan melakukan keyakinan kelas juga karena kebetulan saya juga double ini membuat keyakinan kelas ya. Saya juga sebagai guru juga, saya juga mengolah keyakinan kelas dan keyakinan kelas itu bisa dilakukan berbeda Bapak Ibu tergantung dari kelas Bapak Ibu yang diajar. Misal para ini 10 TKJ 2,
sebelahnya lagi 10 TKJ 1. Itu tidak bisa disamakan Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Jadi tergantung dari siswanya sendiri, mereka memilih keyakinan kelasnya mau seperti apa. Jadi misalnya Pak Randy ini di kelas TKJ 2, TKJ 2 misalnya sudah membuat nih keyakinan kelas, sama anak juga misalnya di 10 TKJ 1, itu tidak bisa. Karena di kelas 10 TKJ 2 itu belum tentu sama keinginannya dengan di kelas 10 TKJ 1. Gitu ya. Untuk tekniknya, satu, kita sebagai guru tadi ya bisa dicatat atau bisa langsung ditampilkan di layar seperti ini, boleh. Misalnya siswanya mengetik sendiri, boleh. Atau Bapak Ibu yang mengetikkan, itu boleh. Tekniknya saya serahkan ke Bapak Ibu. Kenapa saya lakukan di sticky note itu? Karena ketika mereka mencatat, ya ditulis, terus ditempel saja, ya ditempel saja. Ya. Tadi saya sudah membuat, ada video dan fotonya, ada, tapi ini masih di HP ya, belum saya bisa ditampilkan di sini. Tadi barusan sebelum saya masuk di kelas ini ya. Intinya membuat keyakinan kelas seperti itu, siswa mencatat atau di laptop ya, terus kita tempel ya. Terus kita setujui dulu apa-apa yang mau kita ambil sebagai keyakinan kelas kita masing-masing. Ya, tapi di sini kita konsekuensinya harus sama-sama ya Bapak Ibu. Kalau misalnya siswa juga demikian, kita juga harus sama, gurunya juga harus mengikuti. Ya, kalau misalnya siswanya doang yang dipaksa begitu, tapi kitanya datangnya terlambat, sama aja. Ya, jadi ketika keyakinan kelas datang tepat waktu, ya gurunya ongkang-ongkang belum datang, ya sama aja gitu ya, berarti gurunya juga sama tidak melaksanakan terhadap keyakinan kelas, kesepakatan yang telah dibuat. Itu ya, jadi antara siswa dan guru itu sama-sama harus berkolaborasi dalam melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Baik, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa sih ada materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas? Ya, kalau saya tanya kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Makan, minum, rumah, pakaian, air, duit. Kalau kita sebagai emak-emak ya, atau ini calon bapak ya, yang dibutuhkan kebutuhan dasar manusia itu adalah ya. Calon bapak kan belum beliau. Calon bapak, calon suami. Calon suami dulu ya, baru calon bapak. Jangan langsung baca ya. Ini calon ibu, calon ibu. Ini sudah ibu-ibu, calon ibu, calon istri dulu, calon istri, ini calon istri dulu, calon suami. Ini calon apa? Calon ibu, dua minggu. Mudah-mudahan segera dapat ya. Balik lagi ya ke sini Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Kalau ditanya kebutuhan dasar manusia itu, yang saya pelajari di sini ada 5 aspek. Ya. Yang pertama itu pasti ada menginginkan rasa aman, ya kan? Kalau sudah misalnya kita di sekolah aman, nyaman, betah, nggak mau balik, ya kan? Sampai sore pun, ayo, ya, benar ya Pak Rani ya? Itu kenapa bisa seperti itu gitu ya? Bisa seperti itu tuh kenapa? Karena ada merasa aman di sekolah, nyaman gitu ya. Kok bisa sampai hari Sabtu Minggu pun siswa kita itu banyak Bapak Ibu yang datang ke sekolah, ya. Sampai saya pada saat melakukan Zoom ya, lewat maghrib masih ada siswa kita habis ekskul basket dan basket, Masya Allah luar biasa. Kenapa siswa kita demikian atau gurunya pun sampai mau maghrib ada di sekolah? Karena ada rasa aman atau nyaman kita berada di sekolah. Setelah itu yang paling penting adalah pasti
kebutuhan fisiologis kita, ya kan? Apa sih kebutuhan fisiologis kita? Kebutuhan rasa senang, rasa bahagia, ya kan? Rasa minat, rasa memiliki, ya kan? Itu lebih ke arah sana, ya. Terus juga di sini ada rasa cinta, ya kan? Cinta kasih sayang, ya kan? Kenapa sih kita tuh di sekolah itu suka gitu ya? Karena suasananya familiar misalnya, terus misalnya suasananya baik, ya kan? Terus tidak ada bullying misalnya, baik itu guru maupun siswa, ya kan? Jadi kalau misalnya sudah ada cinta, misalnya Bu Vina uangnya banyak, siswanya ada yang belum makan, Bu Vina tanya, kamu kenapa kok lemes banget misalnya? Bu, saya belum makan dari pagi. Karena ada rasa cinta tadi, Bu Vina misalnya, nih misalkan, nih ambil misalnya uang 10.000, atau sini nak makan bareng ibu kebetulan bawa bekal banyak gitu ya. Nah di situ timbul rasa cinta. Oleh sebab itu kalau siswa pun sama, kalau mereka sudah memiliki rasa itu, mereka akan merasa nyaman juga ada di sekolah. Sama, mau di kelas, mau di luar kelas, begitu semuanya memiliki rasa tersebut, berarti siswa itu merasa dihargai, merasa mereka itu dimiliki juga. Akhirnya timbul perasaan memiliki terhadap sekolah, fasilitas sekolah, ya kan? Sayang terhadap gurunya juga, ya kan? Tidak ada kekerasan di dalam kelasnya juga, ya. Kalau misalnya tidak memiliki rasa sayang kan mungkin bisa aja, ya, begitu bergaya, bercanda, ternyata menimbulkan kontak fisik misalnya. Itu kenapa? Karena tidak ada rasa cinta yang timbul di dalamnya, yang sudah misalnya kita berikan contoh kepada siswa. Itu maksudnya, ya. Mati lagi ya. Ini nyala hidup seperti kehidupan. Ada kadang nyala, ada kadang hidup, ya. Terus ada lagi 5 kebutuhan dasar kita adalah sebagai aktualisasi diri, Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya tadi Pak Randy mahirkan membuat video atau foto, kan ada tuh aktualisasi diri. Ketika itu Pak Randy mengupload foto ke grup misalnya, itu sebagai bukti aktualisasi Pak Randy sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Ya, misalnya berita bahasa Indonesia misalnya membacakan MC misalnya pada saat kegiatan 17 Agustusan misalnya, atau pada saat kegiatan upacara misalnya. Itu sebagai aktualisasi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Siswa juga sama Bapak Ibu, ya. Mereka memiliki bakat, mereka memiliki minat, ya. Itu mereka harus kita aktualisasikan terhadap apa yang mereka miliki. Ya. Jadi kita harus menggali potensi, ya, bakat minat dari siswa. Ya, kalau mereka itu sudah dihargai, sudah mereka diberikan ruang, sudah mereka diberikan tempat yang terbaik untuk mengembangkan bakat minatnya, secara otomatis mereka juga akan merasa senang berada di sekolah. Karena ketika mereka di sekolah, mereka sudah bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Oh iya, saya ini sukanya dance misalnya. Kita berikan ruang atau waktu, ada pentas seni dance misalnya. Bahagia tuh, ya. Atau misalnya Bu Vina suaranya baik, ya kan? Kita berikan waktu, silakan kepada Bu Vina misalnya mengisi nyanyi misalnya, ya kan? Pada lomba 17 Agustus misalnya, kan bentar lagi nih Bu Vina, ya. Itulah. Jadi aktualisasi diri itu harus serta-merta kita tonjolkan, baik dari guru maupun dari siswa kita. Untuk apa fungsinya? Untuk tadi ya, untuk agar kita bisa memberikan semangat bahwa ini loh kemampuanku yang harus saya ekspos, ya. Setelah diekspos, kita berikan apresiasi, kita berikan waktunya, kita berikan kesempatan. Itu luar biasa. Maka dengan seperti itu, pasti ya, siswa kita merasa bahwa oh iya, aku tuh betul-betul diperlukan di sekolah, aku betul-betul dihargai di sekolah. Pasti seperti itu. Kita juga seperti itu kan, guru nih. Misalnya misalnya Bu Nisa nih, misalnya Polri ya. Kalau perempuan ke Polri ya. Misal ya, saya Polri ya. Ketika misalnya Bu Nisa itu tidak diberikan ruang atau kesempatan untuk melakukan Polri kalau perempuan ya, itu Bu Nisa itu ya biasa aja gitu. Ya, padahal dari hati Bu
misalnya aku tuh sebetulnya komunitas terbaik loh, juara 1 misalnya, ya kan? Misalnya aku tuh juara 1 tingkat provinsi loh, tapi kenapa aku di sekolah ini tidak bisa mengaktualisasikan diri, diberikan ruang. Nah, di dalam kebutuhan dasar ini harus sekolah itu memberikan ruang terhadap apa yang ingin diaktualisasikan baik oleh Bu Nisa sendiri sebagai guru maupun oleh siswa. Ketika Bu Nisa tampil, apa yang Bu Nisa rasakan misalnya? Bahagia, merasa diapakan, merasa dihargai, tanpa mengharapkan bayaran, ya kan? Ketika Bu Vina tampil, suaranya bagus, tampil, saya berikan uang, saya berikan waktu. Bu Vina tampil maksimal misalnya di dalam acara pegelaran 17 Agustusan. Apa yang Ibu rasakan? Senang dan luar biasa bisa menampilkan talent saya. Nah, talenta. Kata tangan pokoknya tampil kayak apa? Kayak itu intinya, ya kan? Misalnya nih Bu Erni, beliau kan mahir banget ya di bagian apa Bu? Bagian masak memasak, apa sih bahasa hotelnya tuh? Apa Bu? Apa sih bahasa hotelnya? Food and beverage tuh ya. Nah, Bu Erni itu tidak diberikan waktu dan kesempatan terhadap itu. Alatnya misalnya hotel banyak, ada lengkap, tapi tidak diberikan kesempatan nih di mana membuatnya, ya kan? Tidak diberikan modal misalnya, otomatis talenta tadi Bu Erni itu tidak akan berkembang, ya kan? Tetapi ketika Bu Erni diberikan untuk mengaktualisasikan diri, silahkan kelola Teva misalnya dari sekolah, ya kan? Kafenya ada di situ, ya kan? Nah, Bu Erni itu kan semangat tuh, betul kan ya? Semangat ya, laundrynya ada, ya kan? Ya kan? Jadi apa yang Bu Erni rasakan ketika diberikan ruang dan waktu untuk misalnya menentukan Teva SMK? Lebih semangat lagi untuk berkreasi Bu, untuk Iya kan? ide-ide kemudian apa yang bermain baru, Ya kan? Coba kalau tidak diberikan seperti itu, tidak diberikan ruang seperti itu, tidak akan muncul ide-ide biar kita mengolah Japanese food, ya kan? Apalagi Chinese food, terus tabalong food, ya kan? Tabalong food itu berarti mandai, ya kan? Kan kalian, itu maksudnya. Jadi siswa pun demikian. Ketika kita mengajar di kelas, kita harus bisa bahwa siswa itu bisa mengaktualisasikan diri, karena itu kebutuhan diri, kebutuhan pokok manusia. Ya, ketika sudah bisa mengekspresikan terhadap itu, maka penghargaan terbesarnya kepada diri yang bersangkutan itu akan muncul. Itu ya. Ayo mati lagi. Nah, itu dia. Nih, kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5 ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang selanjutnya di sini ada nomor berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada restitusi, 5 posisi kontrol. Ini juga penting Bapak Ibu materi ini, karena materi ini juga menarik menurut saya. Ya, 5 posisi kontrol itu, yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Wih, kesiswaan banget. Guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu sebagai teman. Ya. Terus yang ketiga, guru itu sebagai apa ya? Bentar ya, saya lihat. Guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya kan? Jadi misalnya nih, awas ya kalau melakukan itu lagi. Sering kan? Awas kamulah. Pernah nggak Bapak Ibu mengatakan kayak itu? Awas kamulah pokoknya. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau itu kita memantau gitu, perilaku siswa itu seperti apa gitu. Ya, dari kejauhan. Oh iya, si Dewi itu ternyata sifatnya kasar ya gitu. Kan kita bisa tuh memantau ya. Misalnya selain kita bisa memandang langsung, kita bisa tuh biasanya tuh ada yang laporan ke kita ya Bapak Ibu. Bu misalnya, si Dewi itu Bu, hari Minggu aja misalnya, atau malam Minggu jalan sama cowok misalnya. Kan itu masuk tuh ke kuping kita. Itu juga sama sebagai identifikasi sifat posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir di sini adalah sebagai manajer. Bahasanya manajer. Ini ilmunya saya juga baru dapatkan Bapak Ibu ya. Yang pertama kita
bahas dulu. Di sini ada sebagai penghukum. Seperti tadi ya, ada yang terlambat, ya kan? Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu lari 10 putaran gak saya kamu pulang. Misal ya, atau kamu kenapa datang terlambat? Saya nggak ada sepeda motor bu. Ya sudah, push up 50 kali. Ya kan? Penghukum itu adalah memberikan sanksinya tanpa secara spontan aja gitu. Ketika siswa melakukan tindakan yang salah, maka hukumannya bersifat spontan, asal-asalan aja. Pokoknya apa yang ada di otak gurunya tuh itu yang keluar. Misalnya jangan si Dewi lagi deh, kasihan si Dewi kan. Siapa lagi ya? Misalnya siapa temannya si bagus itu? Misalnya si Alvin ya. Dia terlambat, bukan terlambat aja, memakai bajunya salah gitu ya. Terus kita serta-merta aja tuh karena merasa kita wali kelas gitu. Alvin, misalnya sambil nunjuk-nunjuk misalnya ya. Kamu kenapa pakai baju itu? Baju saya masih basah bu, misalnya. Saya nggak mau tahu baju kamu basah apa enggak. Yang penting tuh bersihkan WC misalnya. Berapa WC bu atau berapa toilet yang saya bersihkan? Semuanya misalnya. Ya, itu posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Jadi kita menghukum aja ke WC. Ini berkaitan nusuk banget sebetulnya ke saya. Ya, iya, itu ya. Karena saya juga ilmunya baru dapat, jadi kita sama-sama belajar. Saya juga mau mengurangi ini ya, mengurangi secara perlahan-lahan bahwa menghukum atau sebagai penghukum itu adalah posisi kontrol yang tidak baik. Ya. Untuk selanjutnya, di sini membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada yang tadi ya, si Alvin itu kan dia salah memakai seragam. Terus kita ngomongnya masih ada temennya tuh. Bin, kenapa baju kamu misalnya kok salah hari ini? Ada temennya yang mendengar kan? Si Alvin itu kan merasa bersalah tuh. Iya ya. Terus kata gurunya, ya sudah kalau kamu nggak bisa didengar, ibu nggak bakalan masuk lah kelas kamu bisa. Kan dia merasa bersalah tuh si Alvin itu tadi. Oh iya, gara-gara aku jadi misalnya Bu Nisa nggak masuk kelas misalnya. Ya kan? Atau misalnya ketika di kelas Bu Nisa sudah masuk di kelas, Alvin ribut terus, ya kan? Pin, coba dikurangi volumenya misalnya. Bu Nisa sudah menegur dengan baik-baik misalnya, tapi tidak mendengar tuh si Alvin tadi, ya. Terus Bu Nisa, ya sudahlah, kalau kalian tidak mau dibilangin sama ibu ya sudah, ibu keluar aja misalnya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus gitu keluar ya. Nah, jadi yang tadinya yang ribut tadi, misalnya si Alvin tadi yang ribut. Karena Bu Nisanya keluar kelas, dia kan ada perasaan bersalah. Oh iya ya, gara-gara aku nih pelajaran ini kada maksimal, Bu Nisa sarik ya, terus semuanya tidak bisa belajar. Parahnya lagi Bu Nisa besoknya lagi nggak masuk lagi misalnya. Wih, Bu Nisa ngambek makin terus aku merasa bersalah. Satu semester nggak masuk, wah parah. Ya, itu maksudnya adalah membuat merasa bersalah. Itu pun jangan sampai kita lakukan. Karena ketika siswa sudah merasa bersalah, dia juga sama, tidak memiliki semangat untuk belajar. Hasil dia malu, ya kan? Dia malu apa yang dikerjakan, apa yang dia dengar itu tidak fokus. Yang sudah kita sampaikan yakin mereka tidak fokus. Karena satu, dia merasa dirinya sudah bersalah. Terus sudah bersalah, dia akan timbul rasa malu, ya kan? Sudah timbul rasa malu, dia tidak akan masuk materi yang akan diberikan oleh gurunya. Hasil apa? Percuma kita mengajarnya betul, ya kan? Karena siswa sudah merasa bersalah. Akhirnya seperti apa? Jauhkan dari siswa merasa bersalah. Dengan cara seperti apa sih? Ketika siswa, ini idealnya ya Bapak Ibu ya, bukan saya menggurui ya, saya juga belum bisa bertindak seperti ini. Idealnya ketika ada siswa yang bersalah atau tidak mengikuti aturan sekolah, kita panggil, bilang baik-baik ya, tidak usah diberikan sanksi ataupun apapun, ucapan atau apapun di depan teman-temannya ya, sehingga dia memberikan restitusi kepada diri kita bahwa apa yang akan dia lakukan itu tidak diulang lagi. Jadi dengan seperti itu kan dia dengan teman-temannya biasa saja, tidak ada apa-apa gitu. Cuman dia dengan gurunya saja yang tahu bahwa permasalahan dia itu ada pernah melakukan tidak baik
diceritakan di sekolah kita ini, jujur saja, ini curhat sedikit ya. Ada beberapa guru yang langsung membawa berkasnya ke ruangan saya. Ini lucu juga ya berkaitan dengan ini. Mama, ya. Ini misalnya nih, maaf ya. Ini kayak gini. Nah, saya serahkan Bu Aiza, anaknya. Ada anak lagi menggaduh. Ini bahasa Banjar keluar lah. Ada anak lagi menggaduh gitu. Gaduh kayak dia. Saya bingung kan. Terus ketika misalnya mau kenaikan kelas, ya sering kita rapat dulu itu, Bu hilang kontak, ya. Ketika kita belajar kurikulum merdeka tidak ada lagi guru yang kehilangan kontak, Bapak Ibu, ya. Kehilangan kontak itu kalau pesawat udah nyungsep bedak gitu, ya itu kehilangan kontak, dan itu masih ada puing-puingnya yang bisa ditemukan, ya. Kalau siswa masih ada di Tabalong, masih ada di dunia, ya kan, kita masih bisa mencari. Jadi tidak ada istilah hilang kontak. Jadi seperti apa nanti untuk meyakinkan terhadap 5 posisi kontrol ini, disitulah berfungsinya ya. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nih kalau sebagai teman, ini saya juga sudah mempraktekkan Bapak Ibu sebagai teman, ya. Tetapi ada kerugiannya juga sebagai teman tuh. Ada yang bisa menjelaskan kerugiannya ketika kita menjadikan siswa itu sebagai teman? Kadang kurang dihargai. Kadang kurang dihargai, betul, ya. Karena sudah dekat kan? Biasa aja gitu. Bukan sama kayak bukan guru lagi gitu kan. Makan bareng-bareng, ya kan? Namanya bestie, ya kan? Tuh di ruangan saya, Bapak Ibu bisa lihat ya kan? Saya bestie banget dengan anak-anak, ya. Tapi poin terpentingnya adalah, ini kalau menurut saya, kita bisa sebagai teman mereka, baik. Tapi ada di posisi mana kita bisa memposisikan bahwa kita itu, ini loh, aku sebagai gurumu, ya kan? Tidak serta-merta, ayo deh, kawan terus misalnya, ya kan? Tapi ada kalanya kita bisa memposisikan bahwa kita ini sebagai gurunya juga. Tidak bisa misalnya ketika, mohon maaf ya, ketika misalnya ada kursi di ruangan saya, terus gurunya di bawah, siswanya di atas kursi, itu tidak bisa. Ya, walau kita bestie, walau kita merasa itu teman terhadap siswa, itu tetap ya posisi kontrol kita temannya pun harus punya aturan main. Ya, tetapi kalau misalnya kita memposisikan bahwa mereka teman, ya udah biarin aja dah, situ hancur Bapak Ibu. Ya, mereka siswa kita itu tidak akan menghargai kita sama sekali, pasti. Ya, tidak menghargai, terus juga menganggap gampang aja lawan BRD mah bestie. Ya kan? Ada mungkin dia marah-marah misalnya. Ada mungkin Bu Erni melarang. Ya, aman aja lawan Pak Randy mah, bisa pinjam kameranya karena sudah kenal, sudah bestie, sudah join dah sama Pak Randy mah aman gitu. Ya. Di salah satu kalau posisi itu kita teruskan, maka tadi timbul bahwa siswa itu tidak lagi menghargai kita sebagai guru. Jadi ada positifnya, ada negatifnya, ya. Tergantung kita memposisikan apakah teman itu sebagai mereka curhat, kita adalah sebagai orang tua temannya, ya. Bukan sebagai teman yang memang pure kita menjadi teman seumurannya, tapi kita memposisikan teman kita adalah sebagai orang tua mereka, tetapi kita berada di sekolah. Jadi mereka bebas curhat ke kita, ya kan? Mereka curhat itu curhat pribadi, curhat gak punya duit, curhat putus cinta, itu tidak apa-apa, ya. Tetapi kita harus punya batasan untuk posisi kontrol sebagai teman. Tapi kalau misalnya kita kebablasan memposisikan teman dan standarnya teman, maka tadi saya katakan bahwa siswa tidak akan menghargai kita secara sempurna. Oke, selanjutnya di sini ada posisi pemantau seperti tadi ya. Jadi mantau aja, ya. Setelah memantau memanggil gitu ya. Kalau ada yang siswa-siswa bermasalah, kita pantau. Oh iya, si Bagus ini ternyata orangnya pendiam, gitu ya, tidak neko-neko, gitu kan. Nah, misalnya ada lagi yang nakal-nakal, misalnya yang panjat pagar, misalnya kita pantau, gitu ya. Terus kita berikan arahan.
Nah, kalau misalnya yang terakhir ini adalah posisi sebagai manajer. Manajer itu posisinya sebagai apa sih? Manajer itu posisinya adalah kita memposisikan guru ini bisa menggali potensi siswa, bisa mengetahui permasalahan siswa, sekaligus kita bisa memberikan solusi terhadap kesalahan dari siswa. Nyaman ya? Mendengarnya nyaman ya? Kita memberikan solusi, bisa memberikan solusi terhadap siswa. Jadi solusinya sekarang, misal pelajarannya Bu Rita misalnya, bahasa Indonesia ya Bu ya. Siswa itu misalnya Bu Rita minggu kemarin sudah menginstruksikan misalnya membuat puisi misalnya, ya kan? Membuat puisi di rumah PR-nya. Nah begitu Bu Rita masuk kan otomatis PR itu ditagih. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan atau tidak membuat PR tadi, ya kan? Nah begitu ada yang tidak mengerjakan, bagaimana tindakan Bu Rita sebagai seorang manajer? Atau saya balik lagi tanya, Bu Rita memilih posisi seperti apa? Penghukum, rasa bersalah, terus apa tadi, pemantau, teman, atau manajer? Nah, kayak apa Bu? Kalau Pian misalnya tadi saya suruh ada yang membuat puisi, ya kan? Terus ada siswa yang tidak membuat puisi. Nanyain dulu Bu atasannya kenapa sampai nggak dikerjain padahal waktunya sudah dikasih misalnya selama 2 hari. Oke, berarti posisi mana dulu? Ya, kalau Pian mau tahu alasannya, posisi yang mana yang Pian ambil? Kan ada 5 tadi lah. Apa tadi? Pertama, ayo. Pertama, penghukum. Kedua, Memberi rasa bersalah. pemberi rasa bersalah. Ketiga, teman. Empat, pemantau. 5, manajer. Nah, yang mana? Mantap ya. Kalau memantau itu memantau aja, kok nggak memberikan solusi, nggak memberikan pertanyaan. Memantau aja. Oh ya, setelah memberikan memantau, paling sebatas memantau terus memberikan solusinya. Cukup tahu aja gitu. Kan cukup tahu aja. Kalau bahasa gaul itu apa ya, cukup tahu aja. Nah, dia CTA. Bahasa gaul. Keren ya? Ya tahu aja. Nah, itu memantau. Nah, bahasa pemantau, bahasa gaulnya anak muda sekarang ya TTA. Yang tak tahu, yang tahu-tahu aja. Nah, posisi apa yang Ben ambil? Manajer berarti. Sebagai Manajer. apa langkahnya sebagai manajer? Satu Tadi dulu kan tanya kan, udah tahu alasannya misalnya lupa kan keterlaluan berarti. Nah, terus Berarti kalau habis itu ya dikasih ini. kasih apa? Ayo kita belajar dulu ya. Dikasih apa? Bu, saya lupa. Saya lupa itu keren dong. Nah, Oke, diberi keringanan, dikasih waktu lagi, tapi hari ini juga harus selesai. itu berarti solusi yang diberikan oleh muridnya. Ya, harus selesai. Menghukum atau tidak berita? Enggak, Pokoknya saya kamu tahu hari ini kamu kerjakan. Itu posisi menghukum atau tidak? Yang pertama menghukum. Ya, saya tanya, maksudnya itu dikaitkan itu posisi menghukum atau tidak? Kata berita, ya sudah kalau kamu tidak mengerjakan, sekarang kamu kerjakan, saya kasih waktu, pelajaran saya selesai harus dikumpul. Posisi apa lagi yang diambil berita? Sebagai penghukum kan? Dihukum kan? Dihukum. Oke, seperti apa? Ada yang punya ide? Kita sepakati dulu. Baiknya kita mengambil posisi apa, Gerak? Posisi manajer. Nah, ketika menemukan permasalahan tadi posisi manajernya seperti apa? Satu, kita kan sudah nanya tadi, ya, kenapa nak? Kan ibu sudah memberikan waktu PR itu 1 minggu loh di rumah, ya kan? Permasalahannya apa sih yang bikin kamu tidak mengerjakan, ya kan? Korek-korek dulu, ya, investigasi, nah, ya kan? Terus, iya bu, misal adik saya banyak di rumah, atau kan kita nggak tahu ya, atau misalnya orang tua saya bu mantan, jadi kan ada yang membeli adik saya, kan kita nggak tahu, ya kan? Oh iya, terus apalagi kan ibu misalnya memberikan tugasnya harus diketik bu, misal saya tuh nggak punya laptop bu,
punya laptop kah? Ada di rumah. Tapi kan kita terkadang, ya saya juga begitu. Pokoknya kerjakan PPT, ya kan? Kerjakan PPT nanti upload di YouTube. Bingung siswa, Bu. Bu, PPT itu yang kayak mana, Bapak? Ya, Bu, kayak apa mengupload di YouTube? Ya kan? Bu, di YouTube siapa? Banyak permasalahannya tuh, ya kan? Balik lagi ke permasalahan berita. Ketika menjadi posisi manajer kan yang jadi berita ya, tadi kita identifikasi terlebih dahulu, ya kan? Apa permasalahan si siswa sampai dia tidak membuat pusing. Setelah kita tahu permasalahannya, jadi kamu solusinya sekarang seperti apa, nak? Teman-teman kamu tuh sekarang sudah mengerjakan, ya kan? Sabar nggak kita sampai sebelah? Jadi dilempar dulu ke siswa. Tapi dilempar dulu nih maksudnya. Jadi siswanya sendiri cari solusi. Ya, betul sekali. Jadi siswanya sendiri kayak apa ya, Bu ya? Bu, ini kan waktunya masih banyak. Misalnya nih dari siswa kan, gimana Bu? Kalau saya ngerjakan sekarang aja ya Bu. Gitu ya. Terus kalau kamu mengerjakan sekarang, berarti kamu kan nggak bisa nih ngikutin materi hari ini misalnya. Kayak apa lagi nanti ke depannya kamu? Otomatis kan pelajaran kamu tertinggal di hari ini, ya kan? Pasti kan kayak gitu tuh. Kita belajar di hari ini, dia tulis puisi. Otomatis kan pelajaran gurita hari ini kan tertinggal, ya kan? Seperti apa? Kalau misalnya saya tertinggal pelajaran hari ini, saya bisa aja Bu, bisa dari siswa nih. Saya bisa aja Bu, misalnya lihat belajar ke teman saya yang lain, ya kan? Ya, Menghukum atau tidak kita di situ? Enggak kan? Enggak kan? Siswa itu happy aja kan? Happy aja kan dia? Dia mengerjakan puisi tadi walaupun terlambat, tetap kan sesuai dengan keinginan dia. Merasa tidak dihukum. Merasa tidak dihukum. Kita balik kata-katanya. Siswa harus merasa tidak dihukum. Dan kita dilarang untuk menghukum. Wah, berat kan? Berat ya? Materi ini berat, Bapak Ibu. Siswa tuh ngomongnya kayak apa lah, Bu? Gurunya aja nggak ada solusi Bu. Terus gurunya kayak apa? Dari dirinya aja nggak ada solusi. Ya, lama-lama ada penilai, Bu. Iya, siswa kita bilang gitu. Marahakan buai kalau penilainya ya. Kalau misalnya kita seperti itu, kita harus menekankan lagi, nah ini adalah tugas untuk tanggung jawab kamu selama mengikuti pelajaran ibu. Tentunya kita jadi guru jangan sampai kehabisan akal Bapak Ibu, ya kan? Kita guru super hero di kelas, jangan sampai kehabisan akal malah sama siswa. Ya, poinnya tapi kita harus penting, jangan sampai menghukum, ya, dan jangan siswa juga jangan sampai merasa terhukum atau merasa bersalah. Itu poinnya. Sama kabar itu ya. Kalau dari awal di restitusi misalnya tentang penugasan, dari awal dari pertemuan pertama Ya. sudah dibahas nih tentang penugasan. Kalau tidak mengumpul tepat waktu akan sanksinya ini itu Diubah Pak kata-katanya bukan sanksi. bukan sanksi ya. Restitusi. Restitusi ya. Ya. Sudah sepakat itu apakah diperbolehkan? Panas itu. Apakah masih termasuk karena kan sudah kesepakatan antara guru magang dan siswa. Ya, seperti kita tadi bilang, kalau memang itu tidak mengganggu jam pelajaran, tidak apa-apa. Ya. Restitusi dari awal. Iya. Ya kan? Atau dibikin kayak film kelas di awal misalnya. Betul, Ya, kita mulai. ya kan? Seperti tadi kan sama Mbak, sudah dibuat restitusinya. Makanya ini kan materinya berkaitan, ya kan? Materinya berkaitan, nggak bisa satu-satu kita potong, ya kan? Jadi misalnya tadi siapa sih tadi yang tidak membuat puisi namanya? Jadi tidak membuat puisi tadi kan? Karena sudah ada restitusi. Misalnya restitusinya ketika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dikerjakan di jam setelah pulang, atau misalnya dikumpulkan minggu depan, ya kan? Tergantung dari kesepakatan yang dibuat di awal Bapak Ibu sepakati bersama dengan siswa. Ya, kalau sudah ada kesepakatan itu saya yakin tidak ada mereka terpaksa,
Ya, yang ada ketika mereka sudah melakukan kesepakatan, terus tidak melakukan, pasti mereka tuh kena sanksi sosial dari temannya. Ingat bahwa tuh kesepakatan yang sudah dibuat bareng-bareng gitu, ya kan? Dan kesepakatan itu harus saling mengingatkan. Jadi semua siswa, tolong dong nih kesepakatan kita nih bareng-bareng gitu, harus dijaga, harus betul-betul kita laksanakan. Oke? Paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan dengan 10 menit ini bisa memahamkan Bapak Ibu semua. Terakhir ya, di sini ada restitusi lagi nih, ada segitiga restitusi, ya segitiga. Segitiga, namanya segitiga kan begini ya? Ya, segitiga begini ya. Nah, ini yang paling bawah saya ini kan alasnya nih, ya kan? Ini adalah validasi keyakinan. Ya, jadi kalau siswa ada yang bersalah, sekali lagi ini kan masalahnya dengan disiplin ya. Jadi kalau siswa ada yang bermasalah, kita mulai dari awal dulu. Di sini ada validasi keyakinan. Kita harus menanyakan dulu kenapa kamu melakukan seperti itu, ya. Terus apa permasalahannya, ya kan? Dikorek dulu, diinvestigasi dulu, sampai betul-betul kita tahu bahwa sebetulnya sampai kita harus bisa membedakan Bapak Ibu antara mereka berdusta dengan jujur. Itu sulit, ya kan? Siswa SMK itu sulit membedakan jujur tidak jujur. Kenapa mereka begitu? Mungkin salah satu faktornya adalah kita guru yang memberikan contoh demikian, ya kan? Kan mereka melihat begitu terlambat gerbang itu ditutup, gerbang itu dibuka, gurunya masuk, lewat sana aja, umatin gurunya, ya kan? Atau gerbang itu ditutup, gerbang utama dibuka, terlambat dikunci, gurunya datang terlambat, gurunya diberikan pintu, ya kan? Otomatis siswanya masuk, ya. Coba-coba aja gurunya masuk, siswanya tidak masuk, habis kita Bapak Ibu tidak punya muka. Kenapa Bu? Gurunya yang terlambat suruh masuk, kami yang terlambat di depan gerbang. Di mana keadilannya? Jangan salah, ya kan? Jadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu harus dibuat secara bersama-sama, ya kan? Jadi guru tidak ada yang terlambat lagi, ya kan? Bu, masalahnya kalau guru yang terlambat sudah misalnya ya, sudah kita buat keyakinan sekolah, guru ada yang terlambat, kayak apa solusinya Bu? Gitu Bu prakteknya, Bu kan dibolehkan masuk. Ya, karena itu adalah kita belum belajar ini. Sebetulnya kalau di kurikulum merdeka antara guru dan siswa sama saja Bu, tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya masuk 7.30, mau guru kah, mau siswa kah, kita harus sama-sama menyesuaikan terhadap keyakinan sekolah yang kita buat. Idealnya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak bisa, ya kita sekarang mulai dari hari ini berusaha seperti apa biar kita bisa melaksanakan ini, ya kan? Bukan berarti misalnya punya anak kecil, misalnya ya, Bu, kenapa Bu terlambat terus? Aduh, saya punya anak kecil, terus harus ngantar dulu ke penitipan, ngantar dulu ke TK, misalnya ya kan? Kan kayak gitu permasalahan kita mama ya. Nah, sebetulnya itu kita sebagai guru itu harus ada motivasi intrinsik dulu Bapak Ibu, ya. Jadi motivasi intrinsik itu apa? Ini dari dalam diri kita nih. Oh iya, saya ini guru nih, nah jam 7.30 saya harus datang ke sekolah. Kayak apa nih saya memikirkan anak harus ke penitipan, harus nganterin TK, harus nyuapin bapaknya, ya kan? Ya, kita harus punya nih di sini nih. Sebagai mama itu insya Allah cerdas biar nanti. Ya, misalnya Bu Nisa sekarang kan lagi hamil nih. Kan kalau sudah melahirkan tuh repot tuh. Rumahnya jauh. Waktu menyusui tidak mungkin ke sana tuh, ke rumahnya bolak-balik capek, ya kan? Nah, restitusinya sekarang Bu Nisa sudah mulai berpikirkan bagaimana biar besok datang tidak terlambat, ya kan? Enak kan? Enak kan? Ya. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika nanti ya buat kedepannya semuanya saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa masuk di guru penggerak. Kenapa? Betul. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali ilmu, banyak sekali materi yang ada di guru penggerak itu. Ya, tanpa kita sadari, oh iya, ternyata aku tuh kemarin teracak banget ngomong siswa. Oh, masalah besar siswa ditakutkan lawan aku. Ya kan? Ya
Ya Allah, rancaknya dari dulu aku pada tahu. Nah, tapi setelah belajar ini, ya di guru penggerak, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu ya, ini ada angkatan 10, silahkan daftar. Ya, kita nyaman itu sudah satu circle, ya. SMK 1 Mulukudak, gurunya sudah jadi guru penggerak semua, enak tuh, ya kan? Apalagi kita di sini ada Pak Hatta, ya kan? Pak Hatta itu sebagai apa? Komunitas belajar. Ya, komunitas belajar, tapi di atas itu sebagai apa? Pak saya. Ya itu ya. Jadi kalau ada kesempatan apapun, sekali lagi ikutilah guru penggerak karena banyak ilmu di sana. Bukan berarti, mohon maaf Bapak Ibu, patokan jadi guru penggerak itu adalah ingin menjadi kepala sekolah, ingin menjadi pengawas, bukan. Saya pun yang ikut itu tidak terpikir untuk jadi kepala sekolah, untuk jadi pengawas, tidak sama sekali. Tapi bagaimana kita mengambil ilmu yang kita dapatkan untuk kita terapkan minimal di sekolah kita sendiri. Atau kalau misalnya kita tidak bisa di sekolah, di kelas kita sendiri, ya kan? Kita bisa terapkan. Bu, ilmu ini bisa nggak kita terapkan di keluarga? Bisa. Nanti Bu Vina punya anak, terapkan. Mana hilang? Terapkan ilmu restitusi kepada anaknya, ya kan? Benar ya Mbak? Betul. Coba sampai nanti pulang, sekelumit ilmu ini sampaikan ke Zaidan. Apa manggilnya Mas? Zaidan misalnya. Yuk kita buat keyakinan di rumah, ya kan? Misalnya, Mama jangan marah-marah aja. Kan terserah Zaidan aja, iya kan? Oh iya, secara tidak langsung kita tahu keluh kesah anak. Jangan kasih uang sedikit, misal, ya kan? Tetapi harus digarisbawahi ketika kita membuat keyakinan kelas, garisbawahi ya. Tadi saya lupa menyampaikan, tidak diperbolehkan menggunakan kalimat negatif, harus berbentuk kalimat positif. Berarti kalimat negatif itu dimulai dengan kata tidak, itu tidak diperbolehkan, atau jangan, itu tidak diperbolehkan. Ganti kata-kata tidak, ganti kata-kata jangan dengan kata-kata positif. Ini guru bahasa Indonesia paham pasti. Misalnya, jangan datang terlambat, berarti kita ganti datang tepat waktu, misalnya, ya kan? Paham lah, kalau guru insya Allah paham. Tinggal misalnya nanti ketika siswa menulis seperti itu, tinggal Bapak Ibu mengarahkan saja untuk menggunakan bahasa yang positif. Oke, yang terakhir ya tadi apa? Segitiga restitusi. Di sana yang pertama itu ada validasi tindakan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Misal Andi misalnya, ya, dia bertengkar nih dengan Anda. Andi dan Anda kembar, tengkar tuh di sekolah, tengkar, ya kan? Sampai gotok-gotokan, sampai hajar-hajaran misalnya, ya kan? Bapak Ibu misalnya sebagai wali kelasnya misalnya Pak Randy, tahu nih, dapat informasi, Pak Randy misalnya tuh si Andi sama si Anda tuh bertengkar di kelas atau di lapangan upacara misalnya. Nah, tindakan Pak Randy berkaitan dengan materi yang terakhir nih, segitiga restitusi. Atas ya ini materi bawah-bawah. Nih, segitiga restitusi ini yang terakhir nih. Yang ini nih ya. Itu yang pertama adalah memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Jadi menanyakan terlebih dahulu kenapa bisa demikian, gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Terus siapa yang duluannya? Kok bisa? Misalnya kita mendengarkan saja dulu Pak. Mereka yang bercerita. Iya Pak, si Andi nih Pak, nggak mau berbagi duit misalnya, ya kan? Dia Andi nih pelit, gitu ya. Kan biasa tuh anak-anak tuh kalau mereka ribut demikian, ya. Jadi kita biarkanlah mereka menceritakan permasalahan-permasalahannya, ya sambil kita gitu. Oh begitu ceritanya, gitu ya. Jangan sampai kita langsung menyalahkan kamu kok kayak itu, tahu itu adikmu misalnya, ya kan? Kita kan kayak gitu bisa ya. Kamu tuh nggak aja Jepang, kamu tuh udah kelas 3 misalnya, ya kan? Adikmu tuh kelas 1. Nah sebetulnya sikap yang seperti itu jangan sampai kita lakukan. Jadi kita harus menstabilkan identitas, menstabilkan dulu emosinya.
biar dia tidak menggebu-gebu lagi. Jadi kalau sudah stabil nih emosinya, identitasnya sudah stabil, otomatis kan dia santai tuh, relax gitu ya. Dan kita pun ketika memanggil misalnya Anda dan Andi tadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menakutkan dia. Artinya bahasa-bahasa yang kita pergunakan adalah Anda-Andi itu sampai bisa mereka menceritakan dengan jujur ya dan sedetail-detailnya kepada Pak Randi sebagai wali kelasnya tadi. Bisa ya? Nah, so itu yang pertama. Itu tantangan Bapak Ibu, ya kan? Terkadang memang kita nggak bisa seperti itu. Yang ada ikam lagi gitu kan? Kalau misalnya sudah lebih dari sekali 2 kali, kan coba ya sampai misalnya teman kita itu tadi terserah gue aja, terserah biar aja dan dia makan kasih siswanya, ya kan? Nah, ketika kita belajar guru merdeka, stop, ya. Berarti kalau kita masih melakukan seperti itu, pola pengajaran kita terhadap siswa itu belum berhasil. Oke, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nih, ini kan tadi ya. Ini yang pertama tadi apa? Nih bawah nih. Apa tadi? Validasi. Menstabilkan identitas. Nih, nih ya. Ini tangan saya yang jempol-jempol nih. Menstabilkan identitas. Nah, ini yang telunjuk saya yang ke atas kan segitiga, ini segitiga, ini lope ya. Ini lope. Ya. Yang kerucut ke atas yang kayak gininya ya, itu adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya kayak gini validasi tindakan. Oh, kayak gitu ya, Lili. Tahu ya kalau itu salah misalnya. Kamu tahu kan kalau itu salah? Tahu Bu, saya salah. Cuma saya gemes Bu. Dia itu adik saya itu nggak paham-paham yang diomongin misalnya, ya kan? Oh, tapi kamu tahu ya kalau itu tuh berbahaya buat adik kamu misalnya. Atau misalnya kamu tahu ya kalau misalnya itu membahayakan kakak kamu misalnya. Itu kan? Itu validasi dari tindakan yang bersalah. Ya. Yang terakhir dari materi ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita sudah bisa menenangkan emosinya, terus kita juga sudah memvalidasinya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya kepada siswa. Oke, sekarang Bapak tanya Andi, Anda, kan kita di awal belajar itu sudah membuatkan keyakinan kelas. Pasti mereka paham tuh. Iya Pak. Terus kayak apa solusinya kalau misalnya kita sudah membuat kalau kalian melakukan seperti ini? Restitusi dari kalian berdua itu seperti apa? Iya kan? Iya Bu. Oh, kayak apa? Kan mereka pasti diskusi itu berdua tuh. Iya kan? Iya Pak, misalnya mulai besok saya nggak akan lagi melakukan kegiatan itu, misalnya nggak akan lagi bertengkar di kelas, nggak akan lagi bertengkar di sekolah, misalnya, ya kan? Tinggal kalian sebagai wali kelas tanya, kalau misalnya mengulang lagi seperti apa, ya kan? Kan ada kemungkinan mereka mengulang, walaupun hal itu jelas tentu tidak kita harapkan, ya kan? Nah, kalau misalnya mengulang lagi seperti apa? Kalau mereka sudah bisa meyakinkan, insya Allah Pak saya tidak akan mengulang lagi karena malu misalnya, ya kan? Saya juga takut misalnya dipanggil orang tua dua-duanya misalnya, kan kembar Anda. Kalau dipanggil kan orang tuanya datang tuh, orang tua berdua ya datang, satu aja orang tuanya, ya kan? Otomatis kan dia merasa malu gitu kan? Akhirnya mereka berjanji berdua melakukan motivasi intrinsik bahwa tidak akan melakukan hal itu lagi. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ini sedikit ilmu ya, sedikit ilmu berbagi di modul 1.4 tentang disiplin positif ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sedikit itu bermanfaat ya buat Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa kita tularkan, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dan kita jalankan secara bersama-sama. Ya, sekali lagi saya memohon bagi Bapak Ibu nanti ini sudah ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10. Saya mohon berharap agar Bapak Ibu khususnya guru SMK Negeri 1 Bengkudak ini bisa masuk gabung di guru penggerak angkatan 10 ini. Karena apa? Sekali lagi materi ilmu itu akan bermanfaat bagi kita, apalagi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ada yang tanyakan Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri kegiatan kita hari ini ya? Itu berapa lama untuk pelatihannya ini? Untuk pelatihannya kurang lebih 7 bulan. Lama
Tapi santai, maksudnya tidak yang berasa musuh tugas dan tidak. Santai saja. Yang penting mengerjakan, ya kan? Fokus, selesai, insya Allah. Tuh. Ada lagi yang tanyakan? Catatannya apa biasanya? Catatan yang mau pendaftarannya? Catatan yang biasanya itu kalau tidak salah ya, itu sudah memiliki SIM PKB. SIM PKB, betul ya? SIM PKB sudah memiliki itu, terus juga 5 tahun kah? Sudah 5 tahun pengalaman mengajar ya, itu bisa daftar. Belum? Belum. Oke. Berarti kalau belum bisa, ditunggu periode berikutnya. Oke? Ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Tidak ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang berhadir ya, yang mau mendengarkan sedikit berbagi ilmu dari saya, ilmu dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita